Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salma Magrifat Nuruswaya dengan NPM 223300516125 dari Fakultas Hukum Universitas Nasional Angkatan 2022 dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana Ruang 03 dengan dosen pengampu Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPR, CML, CMA, CMLC. Di dalam video ini saya akan membahas apa itu hukum acara pidana. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, apa itu hukum? Hukum merupakan sekumpulan norma, aturan, nilai, dan kaidah-kaidah yang dibuat oleh para pihak berwenang bersifat mengikat dan memaksa, yang dimana jika melanggarnya akan dikenakan sanksi. Lalu apa itu hukum acara pidana? Hukum acara pidana ialah aturan hukum yang mengatur bagaimana sebuah perkara pidana ditangani, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam sistem ini, hukum acara pidana menjadi pedoman penting bagi semua pihak yang terlibat seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan masyarakat. Di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana menjadi landasan penting dari seluruh proses pidana. Hukum acara pidana ini dirancang untuk memastikan proses berjalan dengan adil, lancar, transparan, dan berlaku sebagaimana prosedur hukum semestinya. Mengapa hukum acara sangat diperlukan dan sangat penting? Dikarenakan tanpa hukum acara pidana, proses penegakan hukum bisa menjadi sewenang-wenang dan tidak berjalan sesuai prosedur yang baik. Hukum juga memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-hak mereka tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung, serta kepada korban agar korban mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialami, dan terakhir, perlindungan hukum tetap diberikan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan sesuai dan cara yang benar sesuai prosedur yang berlaku. Tahapan dalam hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa tersebut benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Penyelidikan biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Di sini saya akan memberikan contoh yang dimana ada laporan pencurian, maka penyelidik akan memeriksa TKP atau tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan informasi awal. Di tahap ini belum ada penetapan tersangka. Fokusnya masih memastikan bahwa kejadian tersebut termasuk dalam ranah pidana atau tidak. Selanjutnya ada penyidikan. Jika penyelidikan sudah selesai dan terbukti sudah terdapat jelas unsur pidana, di tahap ini penyidik mulai mengumpulkan bukti-bukti seperti keterangan saksi, dokumen, atau barang bukti lainnya. Penyidik juga bisa menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Proses ini melibatkan tindakan hukum seperti penetapan tersangka, penahanan jika diperlukan, dan penggeledahan untuk mencari barang bukti. Selanjutnya ada penuntutan. Setelah penyidikan selesai, kasus dilimpahkan ke jaksa. Mengapa jaksa? Dikarenakan jaksa merupakan representasi negara dalam menuntut pelaku pidana di pengadilan. Maka dari itu, jaksa bertugas untuk menyusun surat dakwaan, yaitu dokumen yang berisikan tuduhan terhadap tersangka, dan juga membawa perkara ini ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Setelah semua sudah dilaksanakan, terdapat persidangan. Persidangan merupakan tahap di mana pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, yaitu seperti pembacaan dakwaan oleh jaksa, pemeriksaan saksi dan bukti di depan hakim, pembelaan atau pledoi dari terdakwa, dan putusan oleh hakim apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Dan yang terakhir ada pelaksanaan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, dari putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan. Contohnya, jika dijatuhi hukuman penjara, terdakwa akan dimasukkan ke lembaga permasyarakatan. Tetapi jika dijatuhi denda, terdakwa diwajibkan membayar sesuai dengan ketentuan. Di sini saya akan memberikan contoh kasus dalam hukum acara pidana dalam meliputi tahap-tahap sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Misalnya kasus pencurian sepeda motor. Yang pertama ada penyelidikan.
polisi akan menerima laporan korban dan mencari saksi. Selanjutnya ada penyidikan, yang dimana polisi menemukan pelaku melalui CCTV dan menetapkannya sebagai tersangka. Selanjutnya ada penuntutan. Jaksa membawa kasus ke pengadilan dan menyusun dakwaan. Lalu masuk ke persidangan, di mana hakim memutuskan berdasarkan bukti untuk memvonis tersangka bersalah. Dan terakhir ada eksekusi, yang dimana tersangka mulai menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang berlaku. Hukum acara pidana memiliki prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaannya, yang dimana ada prinsip praduga tak bersalah, merupakan setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan, hak tersangka, korban, dan masyarakat harus diperhatikan selama adil selama proses hukum berlangsung. Selanjutnya ada proses cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses hukum harus dilakukan dengan efisien dan tidak memberatkan para pihak manapun. Dan terakhir ada prinsip legalitas. Semua tindakan aparat penegak hukum harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan mengenai hukum acara pidana, yaitu hukum acara pidana merupakan pilar penting dalam sistem peradilan hukum yang memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai dengan adil, transparan, dan sesuai aturan. Dengan memahami hukum acara pidana, kita semua masyarakat dapat lebih menghargai proses penegakan hukum dan turut mendukung tegaknya keadilan di masyarakat. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi berisikan tentang hukum acara pidana. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.